Kita boleh ke Komnas HAM yang Mungkin tahu betul dapur di dalam ya. Itu dia, kita butuh pencerahan pada Manik. Ini sebenarnya konteksnya bagaimana pada Manik? Jadi sederhana aja, kalau ternyata ada kata-kata ada dugaan, itu artinya dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 1999 ya, pasal 89 ayat 3, berarti Komnas HAM harus membentuk tim penyelidik ya, untuk memastikan semua dugaan-dugaan itu. Memang ya. Jadi saya sebetulnya terus terang ini mantan ketua Komnas HAM, saya agak kaget juga membaca laporan yang tahun 97, tapi kan mereka dulu berdiri masih dengan kepres ya, belum ada undang-undang HAM dan juga belum ada petunjuk-petunjuk teknis sampai detail bagaimana melakukan investigasi. Kenapa? Karena saya katakan tadi, kok udah dilakukan penyidikan, tapi kok kesimpulannya ada dugaan. Padahal dalam undang-undang dikatakan kalau ada dugaan, Komnas HAM berkewajiban untuk melakukan penyelidikan, untuk menemukan apakah dugaan itu benar ada enggak. Jadi kesimpulannya bukan dugaan lagi harusnya. Gitu. Bukan dugaan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu pasal paling serius ya di dalam Konvensi Anak yang sudah menjadi hukum nasional kita karena sudah diratifikasi. Pasal itu apa? Pasal 35 persisnya. Tentang sale, trafficking, and abduction namanya. Penjualan, perdagangan, dan penculikan anak ya tentu saja ya. Tadi dikatakan, ini ada surat izin. Saya mau tanya, apakah surat izin dibawa ke proses pengadilan? Karena adopsi diatur seperti itu. Nggak bisa orang serahkan pakai surat sekalipun gitu. Kemudian dikatakan, sudah sah ini secara hukum diadopsi. Nggak bisa. Harus ada proses pengesahan di pengadilan. Itu. Nah yang kedua, trafficking. Itu sudah jadi undang-undang juga di Indonesia. Dulu saya pikir ini hanya sampai tahun 90-an begitu. Sehingga kan nggak bisa berlaku surut ini kan. Non-retroaktif gitu. Tapi ternyata kalau OCI ini ya, bisnis show sirkus ini sampai tahun 2010, berarti dia tidak terikat kepada soal 2019. Bahkan saya ada baca berita 12 Januari tahun 2020 masih ada The 50 Great Show namanya. Tapi nggak tahu apakah itu pemain-pemain yang sama. Itu saya baca ya. Nah, tapi menurut saya ini harus dibuktikan dengan itu. Makanya kita dorong. Sebetulnya kita mendorongnya Komnas HAM yang sekarang ini. Anda harus lakukan. Tapi kalau belum mau juga, saya terus terang kemarin sudah minta Kementerian HAM, Anda bikin TGPF, melibatkan berbagai pihak untuk melakukan penyelidikan. Maksud kami agar ini tidak sebatas rekomendasi, Pak. Kan inginnya kami ada investigasi ulang, Pak. Banyak hal, iya. Dimungkinkan kan itu, Pak? Dimungkinkan, nggak ada masalah. Bahkan ada pertanyaan perdebatan kemarin ya, walau belum final. Apakah bisa dengan menggunakan penyelidikan pro justisia Undang-Undang 26 tahun 2000? Saya paparkan kemarin itu. Ada plus minusnya. Elemen-elemen crime-nya, elemen kejahatannya untuk masuk Undang-Undang 26 ya, pendidikan HAM berat itu ada itu. Ini. Tapi memang ada beberapa yang masih debatable. Termasuk unsur sistematis. Sistematis itu berarti ada kaitan dengan kebijakan negara. Itu di mana-mana pelanggaran HAM berat itu adalah kelanjutan dari satu kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Nah, ini harus dicari. Tapi saya bilang sebelum sampai perdebatan ke sana, sebaiknya adalah menggunakan Undang-Undang 39 untuk mengklarifikasi semua ini. Ya, karena ini serious crime. Nggak bisa kita anggap sederhana ini. Orang, ya kalau kita mendengarkan laporan ya, tentu laporan ini kan harus diverifikasi, benar nggak? Ya. Tapi kalau mendengarkan laporan itu, ini serious crime. Karena orang terkena pasal 35 tadi. Kan unsur penjualan ada kan? Karena katanya diberi uang. Ya. Tapi harus dibuktikan, benar nggak itu bagian langsung dari... bersuara saja Ibu Yuli, Ibu Lisa. Benar seperti itu. Pak Anton, betul seperti itu? Ada unsur transaksi, dikasih 300.000 tadi bilangnya? Iya, ada. Langsung disampaikan saja Ibu. Bisa digunakan mikrofon Ibu? Bisa digunakan mikrofonnya? Mana? Betul ya Bu ya? Langsung dijawab saja Ibu Yuli. Sambil kami bantu angkat Ibu. Ini ya Bu ya, langsung dijawab saja Ibu. Ya memang menurut papa saya juga seperti itu. Papa saya saat itu menerima 300.000 untuk 2 anak. Tapi itu dinyatakan uang pengganti susu saat itu. Nah itu yang nanti harus diuji. Apakah ya adanya pemberian uang itu adalah satu transaksi penjualan anak sebagaimana pasal 35. Tidak, makanya saya bawa papa saya ke situ. Betul. Pada saat 97 itu saya mau tahu apa ini misinya papa saya membawa saya ke situ. Karena papa saya mendapat iming-iming untuk disekolahkan ke luar negeri dan diangkat anak. Saya tanya, adakah surat adopsinya? Selain itu tentu saja bisa dilihat ya dalam perspektif trafficking. Sebab
memindahkan seseorang, apalagi anak di bawah usia 18 tahun ya, ini bahkan bayi umur 2 tahun, umur 4 tahun segala macam. Jadi dia nggak punya konsen sama sekali dan orang tua dalam kondisi rentan ya, mungkin karena soal ekonomi, mungkin masalah lain-lain ya. Itu di dalam pasal TPPO yang itu merujuk kepada Palermo Protokol ya, sudah diratifikasi semua, itu sudah jadi hukum nasional kita. Walaupun itu sepertinya instrumen hukum internasional, sudah masuk dalam hukum nasional. Nah itu juga nanti harus dibuktikan. Apakah memang itu juga ada. Jadi dugaan kan sekarang, keterangan dari teman-teman ini kan kita anggap sebagai dugaan. Nah dugaan itu harus diuji, dibuktikan. Mencari jejak bukti itu gimana ya Pak ya, supaya Memang bisa tidak terungkap? mudah, tetapi bisa nggak? Bisa. Terlebih lagi Banyak seperti Bu Lisa peristiwa. yang hingga saat ini belum tahu keluarga di mana Kami pada pernah Manik. melakukan penyidikan mengenai peristiwa Petrus tahun 82. Dapat. Siapa bilang enggak? Komnas HAM itu pernah melakukan penyidikan mengenai peristiwa 6566. Bisa dapat. Jadi bukan tidak mungkin itu dilakukan. Tinggal urusan mau tidak mau maksudnya. Mau dan tidak mau dan ada satu kehendak memang untuk menyelesaikan masalah ini. Ini serius ini. Ini bukan masalah kalau gitu kita mediasi. Maka saya agak kaget juga ketika kenapa harus mediasi? Nanti dulu harus diselesaikan secara hukum dengan proses investigasi yang serius. Nanti hasilnya apa? Kan ada juga orang tanya, Pak apakah harus dipidanakan? Ya nanti dulu. Kan bisa jadi juga, mungkin ini sudah daluarsa kan gitu. Orang-orang hukum pidana kan mengatakan, jangan sudah daluarsa. Ya makanya nanti dulu, diinvestigasi dulu, diselidiki mendalam, baru nanti ditemukan jawabannya. Baik. Oh ini kasusnya sudah daluarsa. Kan ada yang peristiwa 65, 67, Pak Anton misalnya tahun 60-an. Kan tapi ada yang 2010. Kalau 2010, kasusnya ternyata nanti terbukti penculikan. Kan belum daluarsa. Pak Anton Sebab langsung bicara daluarsa saja, Pak, ini penculikan. orang-orang yang tahu. Ada yang mau Hukum, Bapak. disampaikan Pak Anton, Bu Lisa, silahkan. Maksudnya apa? Agar kasus ini segera terungkap, Pak Anton. Unek-unek Bapak dikeluarkan saja. Ini orang-orang yang tahu hukum, Pak. Mereka yang ngerti agar cepat terurai, Pak. Ada yang mau disampaikan, silahkan Pak. Ya kalau saya minta jangan sampai kasus ini terulang seperti tahun 97. Nah, saya mau ini semua jadi terang menderang. Memang kebetulan ada junior saya, ya khususnya Lisa yang sampai kehilangan masalah akte lahir dia tidak tahu siapa orang tuanya, dan kalau misalnya mati juga mati di mana orang tuanya. Nah, jadi saya cuma minta ya jangan sampai ngambang seperti tahun 97 gitu. Itu yang kemarin juga kepada kementerian saya sampaikan ya. Tanggung jawab paling utama dari kementerian. Jadi jangan kementerian bilang atau pemerintah bilang yang melakukan korporasi. Kenapa kok kami yang tanggung jawab? Tidak. Kalau benar-benar ini sebagai suatu pelanggaran yang benar-benar terjadi, pemerintah atau negara juga dianggap sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Yang namanya pelanggaran by omission. Karena dia melakukan pembiaran. Jadi ada pelanggaran itu yang sifatnya by commission. Dia yang melakukan kejahatan itu. Tapi ada yang disebut sebagai by omission karena dia semestinya memiliki kewajiban melindungi warga negara atau melindungi manusia, tapi ternyata dia lalai atau abai dan tidak melakukan itu. Itu by omission. Kalau dibahas soal pembiaran, menurut saya begini, tahun 2002 itu lahir Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan di OCI masih ada itu anak-anak kecil-kecil, angkatan kelima, yang ada Daniel, sekarang ada di Paris, ada Debbie, anaknya Butet. Saya heran, negara kok membiarkan Komnas HAM yang katanya memantau, ngapain aja? Mestinya ini bukan soal pendidikan yang tidak sekolah di sekolah, bukan. Tidak boleh mempekerjakan anak-anak ini loh. Kembalikan ke orang tuanya. Tapi itu tidak dilakukan sama sekali. Itu tadi harapan dari Pak Anton agar kasus ini tidak seperti tahun 97 kemarin. Iya. Dan juga bisa berderang-berderang karena kalau ini terbukti seperti kata Pak Damanik, serius crime ini. Kami akan kembali untuk ada saat lagi.